Udah tampil di layar, Bu. Terima kasih. Suara Bu Ida masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia ya, teman-teman dari UKM Kewirausahaan yang sudah melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Kita di sini belajar bersama. Nanti kita akan membahas tentang bisnis plan bersama saya. Mungkin ada yang belum kenal ataupun dari beberapa peserta ini mungkin ada juga yang mengambil mata kuliah kewirausahaan bersama saya semester ini. Nah, perkenalkan, nama saya Firda Aulia Izati, sudah dikenalkan dengan moderator tadi, dan saya akan langsung untuk membahas materi ya, karena tentunya di sini kita ingin tahu apa sih bisnis plan, rencana bisnis lebih mendalam lagi, sehingga teman-teman yang sedang bersama kami di hari Minggu ini ya, kita menambah wawasan ini, jadi tahu apa sih yang harus dilakukan sebelum kita membuka usaha, ataupun apa yang harus kita siapkan dalam melaksanakan usaha yang akan kita jalankan, baik barang maupun jasa yang ditawarkan, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang bisnis plan atau rencana bisnis ya. Oke. Di sini apa itu bisnis plan atau rencana bisnis? Bu Fida akan menjelaskan secara umum ya pengertian dari bisnis plan. Bisnis plan adalah dokumen tertulis atau dokumen tertulis. Jadi itu isi dari seluk-beluk usaha ataupun bisnis yang akan dijalani. Jadi di dalam bisnis plan itu menggambarkan baik sifat-sifat bisnisnya, baik itu strateginya, strategi penjualan, pemasaran gitu ya, secara rinci, terus juga kondisi keuangan, dan jangan lupa ketika ada pengeluaran, pemasukan, pendapatan, keuntungan ataupun kerugian itu sudah resiko-resiko usaha juga sudah ada di dalam bisnis plan tersebut kayak gitu. Nah, kenapa di sini ada di slide itu ada saat ini atau masa depan? Karena bisnis plan itu bisa sebagai perkiraan kita, apakah usaha kita ini memungkinkan dijalankan hanya untuk saat ini saja atau jangka pendek, atau bisa dilanjutkan untuk jangka yang panjang, untuk masa depan kayak gitu. Jadi ada step-stepnya kayak gitu. Yuk, next dulu. Baik. Di sini Bu Fida mengambil dari teori Temons model, di mana proses kewirausahaan itu dengan adanya peluang, kemudian sumber daya yang kita miliki, terus juga ada tim. Tapi Bu, bagaimana ketika saya ingin membuka usaha atau membuat usaha itu mandiri sendiri? Bisa saja gitu ya, dengan adanya peluang yang tentunya teman-teman miliki gitu ya, dan juga ada sumber daya. Yakin nggak dengan sumber daya yang kita miliki, dengan potensi diri yang kita miliki kayak gitu. Kemudian jika teman-teman ini kok ada tim atau bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya, tentunya ini harus ada koordinasi yang baik antar tim, atau teamworknya itu juga harus baik dalam melaksanakan, menjalankan usaha nantinya kayak gitu. Next dulu. Nah, bisnis plan ini bersifatnya situasional teman-teman. Kenapa Bu kok situasional? Karena rencana bisnis ini akan cepat usang kalau teman-teman ini membiarkannya begitu saja. Maksudnya tanpa direalisasikan. Kita punya rencana, tapi itu hanya di dalam rencana. Kita sudah mengungkapkannya di dalam catatan atau rencana bisnis tersebut, tetapi tidak dijalankan. Nah, itu kan berarti sama saja bohong gitu. Jadi tidak ada actionnya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya rencana bisnis, nanti di dalam rencana bisnis akan kita ulik lagi di sini, di mana di dalamnya itu nanti ada bagaimana kita bisa mengetahui siapa mangsa pasar kita, target pasarnya siapa, bagaimana keadaan pasarnya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai rencana bisnis tapi tidak direalisasikan, itu bisa saja peluang yang kita miliki secara tidak langsung di lain tempat, di lain waktu, orang lain bisa saja melakukan usaha bisnis ataupun rencana bisnis yang sudah kita miliki seperti itu. Nah, terus kita harus bagaimana Bu sebagai calon entrepreneur gitu ya, sebagai pengusaha muda harus bagaimana gitu. Belum misalnya sebelumnya dulu. Nah, kita juga harus kreatif, inovatif. Kemudian kita harus sabar
ulet, dan bertindak cepat. Ketika kita sudah mantap, kita sudah yakin dengan rencana bisnis kita, tapi kadang gini Bu, saya kurang percaya diri misalkan kayak gitu ya. Nah, itu perlunya adanya kesiapan mental calon entrepreneur. Jadi di sini nanti saya ingin juga sharing semangat bagaimana kita sama-sama belajar untuk bisa menumbuhkan semangat atau jiwa untuk berwirausaha kayak gitu. Next. Nah, Bu, terus bagaimana sih rencana bisnis yang baik itu? Saya punya ide usaha, tapi bingung untuk melakukannya. Saya bingung untuk urutan-urutan apa saja sih agar rencana bisnis saya itu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai rencana bisnis yang baik. Nah, di sini ada 8 poin nanti ya. Yang pertama adalah singkat dan padat. Ketika kita membuat rencana bisnis, tapi kita sudah membayangkan yang terlalu jauh gitu ya. Jadi kurang dipahami, itu juga nanti blunder istilahnya ya. Jadi kita sendiri pun yang membuat rencana bisnis itu bingung. Jadi kalau bisa rencana bisnis yang kita buat itu bisa mencakup semua rencana yang akan kita lakukan, tapi dapat dipahami secara garis besar dulu. Nggak apa-apa kalau membuat rencana bisnis secara garis besar dulu, poin-poin pentingnya dulu kayak gitu. Nah, lanjut, terorganisir, rapi dan menarik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah tersusun rapi dan menarik, ya nanti ada urutan-urutan poin-poin yang harus ada di dalam rencana bisnis. Sehingga itu terorganisir, poin-poin yang penting itu sudah masuk, sudah ada di dalam rencana bisnis kita. Menarik, maksudnya apa menarik? Ya, bisnis yang atau usaha barang, baik barang maupun jasa yang kita tawarkan itu sesuatu hal yang menarik gitu. Nah, lanjut, ada rencana yang menjanjikan. Sekarang Bu Fida ingin tanya jawab di dalam hati masing-masing ya. Ketika kita menjalankan, karena ini banyak yang mute ya. Jadi ketika kita ingin menjalankan usaha, membuka suatu usaha, baik menawarkan barang maupun jasa, jujur tujuannya apa? Pasti ingin mendapatkan keuntungan, bukan? Iya. Jadi mendapatkan keuntungan untuk jangka yang panjang. Enggak Bu, saya pengen buka usaha buat iseng-iseng aja gitu ya. Buat ini mengisi waktu luang aja gitu ya. Walaupun rugi nggak apa-apa. Itu nggak mungkin, nonsen kayak gitu. Pasti ada hal yang ingin didapatkan. Jadi kalau bisa rencana bisnis yang kita buat itu ada impactnya, ada imbasnya. Alhamdulillah jika itu bisa meningkatkan taraf hidup kita. Apalagi teman-teman mahasiswa kebanyakan kan pasti di zaman masih di masa pandemi sekarang ini nggak kuliah minta saku malu ya kan. Tapi kebutuhan nongki-nongki juga butuh ya gitu, misalkan kayak gitu. Apa nih caranya, bagaimana nih gitu kan. Jadi ya kalian harus kreatif, berinovasi. Apa yang memungkinkan bisa saya lakukan untuk bisa tetap bisa bergaul dengan teman-teman, bisa pergi tanpa harus terus meminta kepada ke orang tua gitu, misalkan kayak gitu ya. Nah, Bu, saya misalkan ada yang kayak gini, Bu, saya sudah memiliki usaha, bagaimana ya Bu? Bisa, itu justru menjadikan teman-teman itu lebih siap mentalnya ketika ingin membuka usaha, misalkan berganti usaha yang lain dan lain-lain gini. Ini juga ada video di mana itu ada salah satu ya tadi yang sedang bekerja sepertinya kayak gitu ya, berusaha gitu ya. Wah, ini keren sekali tuh, ada cap-cap batik, Masya Allah itu ya. Oh iya, siap Dek Bayaki ya. Ini saya salut sekali. Dan Bu, apakah lanjut ya? Saya poin keempat, saya fokusnya malah itu, ada yang nyetak batik ya. Oke, lanjut, ada rencana yang memungkinkan. Nah ini teman-teman di sini pasti memiliki kesibukan lain karena di masa pandemi ini kita kan kuliahnya secara online. Saya sangat memaklumi ketika teman-teman baik semester berapapun ya. Semester berapapun saya fokus ke sini ya materi ya, itu jangan dilihatin makanan tolong. Rencana yang memungkinkan gitu ya, disesuaikan dengan keadaan tanpa dilebih-lebihkan. Maksudnya seperti apa kayak gitu ya. Rencana yang memungkinkan. Kita punya angan-angan ide usaha, tapi itu tidak dapat atau tidak bisa kita jangkau pada waktu sekarang. Itu bisa kita jangkau ketika 10 tahun ke depan. Lah, itu bagaimana ketika kita sudah punya rencana bisnis sekarang, tapi itu baru bisa terlaksana 2040 misalkan kayak gitu, atau 2030. Apakah itu memungkinkan?
memungkinkan gitu kan. Bisa dikatakan bahwa rencana bisnis itu akan menjadi usang seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa diterima nggih? Nah, jadi jangan berlebih-lebihan dalam membuat rencana bisnis yang memungkinkan kayak gitu. Dan misalkan contoh lagi, Bu, saya pengen punya rencana bisnis, saya ingin membuka kedai makanan ciki-ciki, tapi saya langsung membuka 20 titik di kota Pekalongan gitu. Apakah itu memungkinkan? Nah, ketika kita membuka usaha tapi kita tidak melihat keadaan pasar atau marketnya, kita tidak bisa mengarahkan ada lagi yang masak ya, maaf ya, lanjut dulu ya. Lanjut yuk, next. Video itu kalau makanan maaf ya, jadi kadang suka nggak konsen. Lanjut ya. Ada poin kelima, karena ini kita hari Minggu kita bersantai nggak apa-apa ya, karena nggak terlalu sepaneng seperti kuliah ketika berbeda kuliah, jadi ini santai saja. Lanjut lagi, mencakup resiko-resiko bisnis di dalamnya. Jadi ketika kita membuat rencana bisnis, jangan lupakan satu hal, bahwa kita menyiapkan mental yang baik. Kemudian kita juga harus siap. Mentalnya seperti apa? Mental untuk siap berhasil, sukses, dan juga mental untuk siap menghadapi tantangan ataupun rencana resiko-resiko bisnis yang akan dialami. Bukan berarti saya nggak ada saingan, santai aja lah, usaha saya pasti berhasil. Siapa? Nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi ketika kita berjalan itu resikonya apa? Misalkan ada pengusaha lain yang di bidang yang sama dan dia lebih inovatif dan lebih kreatif, itu bisa jadi menjadi resiko-resiko kita ketika kita menjalankan usaha ke depannya. Jadi harus tetap kita tahu resiko yang akan kita hadapi kayak gitu. Jadi harus dicatat yang memungkinkan. Menurut kalian resiko yang akan saya hadapi apa ya? Misalkan kehabisan modal di tengah jalan, misalkan kemudian tidak mendapatkan restu dari orang-orang sekitar. Nah, itu nggak apa-apa, dicatat aja, ditulis aja yang menurut kalian itu menjadi resiko dalam usaha yang akan dijalankan. Lanjut adalah keenam adalah fokus pada kegiatan usaha yang akan dijalani. Ketika kita menjalankan usaha itu tidak fokus, otomatis usaha itu akan terbengkalai. Ya benar, pastilah. Kalau kita nggak fokus, bukan berarti Bu, kayak kan saya sambil kuliah Bu, saya nggak bisa dong fokus sama usaha sama kuliah saya. Nah itu kenapa kita harus dari awal rencana bisnis itu dicatat itu sesuai dengan keadaan kita. Jadi itu resiko-resikonya, misalkan jam kuliah semakin padat, terus ditulis aja, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi kita harus fokus dengan usaha, juga kita harus bisa siapkan mental. Ketika kita di tengah-tengah jalan usaha itu kok ada hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita terhadap usaha, apa nih yang harus kita lakukan? Plan B-nya apa? Kayak gitu. Lanjut ya. Ada target atau mangsa pasar. Kita mau jualan, kita mau menawarkan barang ataupun jasa. Sebelumnya gini, ketika kita berwirausaha bukan berarti selalu berjualan barang ya ataupun produk, tapi kita juga bisa menawarkan jasa gitu. Misalkan dulu saya ingat pada semester yang lalu itu ada yang ingin membuka jasa belanja ke pasar karena masa sekarang gitu kan untuk hanya lewat WA ataupun apa nanti dibelanjakan lain. Itu contohnya kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang barang atau produk, tapi bisa juga berupa jasa. Nah, ketika kita menawarkan barang ataupun jasa, kita harus tahu siapa target kita, siapa mangsa pasar kita, siapa calon konsumen kita. Ketika kita membuat misalkan ya makanan kuliner kekinian, tapi teman-teman berjualannya misalkan di area yang sepi gitu, apakah itu tepat? Nah, ya kan? Mangsa pasarnya siapa? Pasti teman-teman mencari tempat-tempat yang biasanya menjadi tongkrongan-tongkrongan anak muda zaman sekarang, ataupun mangsa pasarnya di online misalkan. Sekarang kan masa pandemi Bu, saya pengennya online. Nah, kalian mangsa pasarnya siapa? Harus dicatat di sana. Range usianya siapa? Misalkan kerudung-kerudung kalian nawarinnya di tempat yang biasa ditongkrongin bapak-bapak ya, apakah itu pas gitu ya? Tapi bisa jadi Bu, bapak-bapak itu kemudian beli untuk istri-istrinya, bisa jadi, tapi itu akan kesempatannya lebih kecil. Ketika kalian berjualan kerudung misalkan, itu tepatnya di mana gitu, mangsa pasarnya siapa, seperti itu. Lanjut poin ke-8.
rencana bisnis yang baik itu yang realistis dan spesifik. Jadi sesuai dengan kenyataan dan difokuskan pada bidang tertentu. Maksudnya gimana, Bu? Jadi realistis, nyata. Ketika kita menawarkan barang atau jasa nih ya, misalkan kualitasnya kurang baik, tapi kita memberikan harga yang sangat tinggi. Kita jualnya online lagi. Itu kan nggak realistis ya. Bahkan kita bisa merugikan konsumen, merasa kecewa. Kayak gitu misalkan. Jadi kita harus tahu realistis usaha kita itu sesuai nggak dengan kenyataan, antara harga dan keadaan barang jasa itu sesuai apa enggak, kayak gitu misalkan. Kemudian juga difokuskan pada bidang tertentu. Ketika kita ingin membuka usaha misalkan kuliner, di tengah jalan 1 minggu kemudian kok ingin berubah jadi fashion, terus berubah lagi, berubah, jadi tidak spesifik. Orang ataupun konsumen akan bingung dengan apa yang kita tawarkan, seperti itu. Lanjut ya, next. Nah, hal-hal yang mendasar dalam rencana bisnis itu apa sih, gitu ya. Nah, teman-teman harus mengawalinya dengan ide bisnis atau peluang yang menurut teman-teman itu bisa dilakukan. Bu, apakah harus sesuai dengan jurusan saya? Apakah harus sesuai dengan hobi saya, gitu ya. Nah, ini satu poin penting di mana peluang itu tidak selalu sesuai dengan bidang kita. Misalkan saya dosen gitu ya. Saya dasarnya dosen. Tapi saya juga mengambil peluang di bidang kuliner. Jadi walaupun saya basicnya itu adalah pengajar, tapi saya tidak menyanyiakan kesempatan untuk berjualan. Bu, apakah Bu tidak bisa masak? Tidak, tapi saya belajar karena saya merasa bahwa ada peluang usaha saya di sana. Saya tidak salah untuk mencoba, gitu. Nah, lanjut, ada ide bisnis sebagai jawaban. Ketika kita sudah menemukan peluang dan kita merasa bahwa oh ini benar nih, ini bisa nih, saya bisa lakukan nih, gitu ya. Lah, nanti baik, lanjut ya. Anda adalah orang yang tepat. Jadi teman-teman harus yakin bahwa teman-teman ini adalah orang yang tepat dalam menjalankan usaha ini. Ya, saya bisa menjalankan usaha ini. Saya mantap akan menjalankan usaha ini. Kemudian kalian teman-teman di sini kita membuat rencana bisnis, mulai merancang rencana bisnis. Nah, lanjut lagi cara menghasilkan keuntungan. Ide bisnis yang akan dijalankan ini tentunya tadi sudah dibahas ya. Jadi untuk mengarah mendapatkan keuntungan. Baik, saya jelaskan dulu nggak apa-apa nggih? Dek Bayi Haki Muhid, boleh? Nggih. Nggak apa-apa, ini namanya kondisional. Ini namanya kalau di lapangan seperti ini nggak apa-apa. Kita namanya rencana bisnis, itu kita juga harus tahu untung dan ruginya. Itu kenapa saya menekankan bagaimana cara menghasilkan keuntungan. Apa iya ketika contohnya Dek Bayi Haki ingin melakukan usaha itu tidak memikirkan untuk keuntungan ke depan atau teman-teman yang lainnya? Kan tidak. Apa iya seperti itu? Ketika kita bekerja, apakah kita mau bekerja tanpa diberikan upah ataupun gaji? Kan tidak seperti itu. Bukan berarti kita materi atau mata duitan, tapi dengan apa yang kita lakukan kita ingin mendapatkan hasil dari apa usaha yang kita lakukan. Bukan berarti belum kerja kok wis mikir ke duit atau untung, enggak kayak gitu, tapi kita harus berpikir realistis kayak gitu. Jadi bukan berarti beda di sini hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tidak. Kita juga harus bisa menambah pengalaman, menambah wawasan dari apa yang sudah dan akan kita jalankan ke depannya, yaitu usaha, baik itu menawarkan barang maupun jasa. Lanjut lagi, kita harus tahu siapa pembeli produk Anda ataupun siapa tadi ya, mangsa pasar atau konsumennya.
Lanjut lagi, dana untuk memulai bisnis. Nah, ini seringkali menjadi kendala dari teman-teman ya. Maaf, mungkin dari Bu Fida juga, ketika ingin membuka suatu usaha itu bingung dengan adanya dana untuk memulai bisnis. Bu, saya nggak punya modal, Bu. Saya bingung untuk memulainya, kayak gitu ya. Modal yang saya butuhkan besar, Bu. Bagaimana? Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah kadang sekarang di masa pandemi ini dan banyak sekali ya e-commerce yang berjualan via online itu bisa juga misalkan kita menjadi, yang sering kali ya teman-teman saya temui itu menjadi reseller, misalkan menjadi reseller suatu berbisnis online kayak gitu ya. Tapi teman-teman juga harus tahu sumbernya pedagang, maksudnya produk yang kalian ambil itu benar-benar sesuai dengan apa yang akan kalian tawarkan. Jadi jangan sampai kalian menjadi reseller tapi kalian tidak tahu apa yang kalian beli, apa yang kalian untuk di reseller itu apa, barangnya sesuai apa enggak. Nanti kan impact atau imbasnya kepada kalian ketika kalian ingin membuka usaha sendiri kayak gitu. Next. Lanjut. Ya, nah bagian utama itu ada 3 ya. Ini yang tadi deh, slide 9. Nah, bagian utama rencana bisnis itu ini Bu Firda bagi menjadi 3, yaitu konsep bisnis, pasar atau marketnya, rencana keuangannya. Jadi konsep bisnis maksudnya apa? Bidang industri atau usaha barang jasanya itu apa? Terus strukturnya bagaimana? Apakah ada orang lain atau kalian bekerja ataupun membuka usaha secara sendiri mandiri atau bagaimana? Kemudian cara mensukseskan bisnisnya bagaimana, itu nanti ada catatan di sana ya. Oke, kemudian pasar market, konsumen potensialnya, tahu nggak siapa yang akan kita tawari untuk produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan, itu siapa. Kemudian alasan pembeliannya, apakah kalian tahu kenapa alasan mereka membeli barang atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian ada kondisi persaingan, ini juga penting Bu. Saya ingin membuka usaha tapi sudah banyak sekali orang yang membuka usaha di bidang yang sama, bagaimana ya gitu. Tentunya kita harus bisa berinovasi, apa yang menjadi menarik dari usaha yang kita lakukan, apa yang menjadi pembeda dari usaha yang kita tawarkan kayak gitu. Terus juga ada rencana keuangan, estimasinya bagaimana, pendapatannya. Terus juga teman-teman di sini harus tahu ketika kita dalam keadaan ramai itu mengatur keuangannya bagaimana, ketika sepi bagaimana. Next dulu deh. Nah, ini ada struktur itu ya. Ada 7 kalau nggak salah poin-poin. Nah, komponen-komponen. Nah, ini yang tadi ada yang harus ada dalam rencana bisnis. Ini teman-teman boleh nanti di-share materinya gitu ya. Jadi ada 7 komponen ini yang teman-teman nanti ada. Jadi di antara ringkasan eksekutif itu apa saja yang ada di dalamnya. Deskripsi bisnisnya yang harus ada apa saja sampai ke poin ke-7. Analisis rencana keuangannya apa saja. Kita akan membahas satu persatu. Masih berapa? Masih baik. Masih 40 menit. Oke. Lanjut. Bu Fida ini kalau menjelaskan rada cepat, gimana kalau habis materi bisa boleh langsung buka diskusi atau bagaimana? Iya, nggak apa-apa ya? Ya. Nah, yang pertama adalah ringkasan eksekutif, teman-teman. Di sini tadi dari awal kan sudah dipaparkan bagaimana itu rencana bisnis. Nah, ini apa saja yang ada di dalam rencana bisnis? Sebagai garis besar dulu boleh Bu? Boleh. Jadi secara garis besar adalah catatan-catatan yang penting menurut kalian perlu ada di dalam rencana bisnis teman-teman. Nah, kalau di sini adalah ringkasan eksekutif, maksudnya apa? Di sini mencakup tentang konsep bisnisnya bagaimana, misi dari usaha yang akan kita jalankan apa, gitu ya, apa saja. Lanjut adalah produk atau jasanya itu apa, kuliner kah, fashion kah, nanti langsung dinamai nggak apa-apa. Misalkan contoh nih, Bu saya ingin membuka kedai kopi apa, kopi santai yuk atau apa gitu ya, misalkan gitu ya. Lanjut adanya persaingan juga dicatat di sana. Apakah di lingkungan pasar atau market yang akan kita tempati itu ada pesaingnya, jaraknya bagaimana gitu ya? Apakah
dekat atau bagaimana klien, karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berinovasi nantinya yang menjadi pembeda usaha kita dengan pesaing-pesaing kita gitu. Meskipun jangan takut, meskipun jualan yang kita tawarkan itu sama dan banyak yang sama gitu, ketika kita siap dengan persaingan, insya Allah kita nggak akan takut untuk sepi dagangannya atau apa. Kita tetap positive thinking, kita percaya bahwa apa yang kita tawarkan itu nantinya akan rame dan menuju ke kesuksesan, amin gitu ya. Lanjut, ada target dan ukuran pasar. Ketika misalkan dalam 1 minggu dulu dicoba dulu atau 1 bulan dulu, kita tahu nih keadaan pasarnya seperti apa, akhirnya kita bisa menargetkan dan menentukan ukuran pasarnya seperti apa. Siapa saja sih yang sering membeli dagangan kita gitu misalkan. Kemudian ada strategi pemasaran, marketing. Sekarang kan sering ya kita karena di masa pandemi otomatis strategi pemasarannya secara online. Punya media sosialnya apa saja, silahkan dikerahkan, silahkan dimanfaatkan dengan baik gitu ya dalam menawarkan produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan. Lanjut, ada tim manajemen. Tim manajemen ketika kita memiliki teamwork ya, maksudnya ketika kita mendirikan usaha itu lebih dari 1 orang, itu harus ada tim manajemen. Sebagai siapa, si A sebagai siapa. Jangan semuanya ingin menjadi pendiri mungkin bareng-bareng, tapi jangan semua ingin menjadi bendahara misalkan, semua ingin menjadi orang-orang yang terjun lapangan gitu. Kita harus bisa membagi-bagi tim manajemennya seperti apa. Lanjut, ada tentang keuangan. Nah itu nanti kita mungkin ada yang bertanya, silahkan nanti kita bahas bareng-bareng. Lanjut, ada di slide 12. Baik, kalau ini lanjut poin berikutnya adalah gambaran usaha atau perusahaan. Jadi di dalam poin ini, misalkan kita catat nomor 2, tadi kan ringkasan itu secara singkat atau secara ringkas. Nah kalau ini gambaran usaha ataupun perusahaan. Di dalamnya itu terkait adanya identitas perusahaan ataupun gambaran usaha yang kita lakukan. Misalkan nama usahanya apa. Misal mau buka toko online-nya apa. Buka usaha kuliner, namanya apa gitu, lokasinya di mana, apakah itu langsung didaftarkan di badan hukum secara resmi atau bagaimana, atau karena masih rumahan, berarti kan ini bisa dikatakan sambil jalan gitu ya. Ketika usaha itu semakin besar dan butuh adanya perlindungan hukum, itu tentunya harus dibuat kayak gitu. Kemudian visi misinya apa, status hukum kepemilikannya itu punya siapa gitu. Jangan sampai ketika ada contoh ya kemarin yang soal itu usaha yang bisa kita contohkan itu pas itu geprek itu ya yang punya artis, dan itu kan berarti ada status hukum dan akhirnya ketika merasa sama memiliki kan ada masalah hukum di dalamnya. Nah kita jangan sampai seperti itu, jadi kita cari aman kayak gitu ya. Lanjut, perkembangan sampai saat ini bagaimana, misalkan kita sudah melangkah 1 bulan, itu dicatat bagaimana kayak gitu. Gambaran sekilas tentang produk dan jasa. Produk jasa itu yang kita tawarkan apa, bagaimana sistemnya, bagaimana konsepnya, nanti dijelaskan di situ. Lanjut lagi, ada strategi pemasaran atau marketingnya, pemasarannya bagaimana. Nah ini yang biasanya teman-teman bahkan menjadi konsumen sekarang ini ya enggak? Sekarang itu kan mungkin lebih banyak yang konsumtif seperti itu. Tapi saya berharap kedepannya kita bisa membuka peluang-peluang usaha yang menurut kita strategis kayak gitu. Silakan gitu. Teman-teman yang ingin membuka usaha apapun gitu ya, silakan. Yang penting harus disesuaikan dengan kondisi ataupun kemantapan dari mental teman-teman. Jadi nanti kita membuka usaha tapi kita belum siap, itu harus dipertimbangkan kayak gitu. Strategi pemasaran atau marketingnya, ketika kita tahu tren dan pertumbuhan industrinya bagaimana nih. Misal sekarang lagi musimnya, misalkan kalau fashion itu yang seperti apa nih, misalkan home dress, kemudian kalian membuka atau mencari peluang di sana, boleh gitu ya.
trennya bagaimana gitu. Kita harus tahu tren sekarang. Bu, saya sudah memiliki ide usaha yang berbeda dari tren. Nah, itu malah menjadi sesuatu yang baru, akhirnya menjadi penyegaran di dunia usaha kayak gitu. Silakan bebas gitu ya. Terus ada gambaran pasar. Gambaran pasarnya bagaimana? Apakah serba online sekarang atau tetap membuka lapak-lapak di offline? Bagaimana kayak gitu ya. Kemudian tadi ya sudah peluang yang strategis, harus bisa memanfaatkan peluang yang strategis. Kemudian tahu ukuran dan tren pasarnya seperti apa. Ketika kita ingin berjualan atau menawarkan barang jasa, tapi kita tidak tahu yang menjadi tren sekarang, ya kita akhirnya kan orang-orang pasti sekarang kan mencarinya yang sekarang, masa kini, yang kekinian itu apa sih, yang masih musim apa sih gitu ya. Nah, ketika sudah masuk di dalam tren pasar tersebut, kalian harus berinovasi. Apa sih yang menjadi pembeda antara produk barang jasa yang kita tawarkan dengan yang lainnya, dengan pesaing-pesaing kita kayak gitu. Nah, target pasar di dalam strategi pemasaran kita juga harus menyertakan target pasarnya siapa. Lanjut adalah karakteristik pasar. Kita ingin menjual sesuatu tapi di tempat yang tidak pas misalkan. Ada kan misalkan kalau di kota-kota besar itu kan ada pasar yang khusus menjual misalkan bunga-bunga atau lukisan-lukisan kayak gitu ya. Nah, kita di sana menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan karakteristik pasar. Kita ingin menjadi pembeda, Bu, gitu ya. Tapi kan kita juga harus tahu karakter pasarnya di situ itu seperti apa. Apakah sudah tepat ketika kita berada di sana atau bagaimana, gitu ya. Ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan dengan baik dan bertanggung jawab tentunya. Jangan sampai menjatuhkan pengusaha-pengusaha lain. Kita harus membuka usaha itu secara sehat. Jadi persaingan yang sehat. Lanjut ya, ada analisis persaingan tadi tentang persaingan. Bukan tidak mungkin, bahkan pasti ada pesaing yang akan kalian temui. Pesaing itu bukan berarti kalian harus menang atau kalah, nggih. Tapi di sini adalah pesaing usaha. Itu bagaimana memotivasi kita agar usaha kita itu lebih baik, berkembang gitu ya, dari pesaing-pesaing kita yang lain kayak gitu. Nah, terus juga kita harus tahu kelebihan apa sih dari produk atau jasa yang kita tawarkan dibanding pesaing-pesaing yang lain atau penjual yang lain kayak gitu, oke? Kita harus tahu gitu. Terus distribusi mangsa pasarnya bagaimana? Ya. Distribusi pasarnya seperti apa? Apakah sesuai atau tidak gitu ya? Terus posisi dalam persaingan itu misalkan gini. Kita adalah pengusaha yang baru, tapi kita langsung dengan cara yang cepat, misalkan seperti apa, menjatuhkan pesaing lain, jangan. Tapi kita harus berinovasi, kemudian orang-orang tertarik dengan apa yang kita tawarkan, sehingga posisi di dalam persaingan itu aman atau tidak nih, kayak gitu. Bukan berarti kalah dan menang, tapi bagaimana kita memotivasi diri untuk bisa berkembang dan usaha kita akhirnya semakin maju dan bisa untuk diperbesar. Amin. Lanjut, ada rencana desain dan pengembangan. Nah, ketika kita ingin membuat rencana bisnis yang tadi awal ya, saat ini maupun masa depan, kita juga harus tahu memperkirakan usaha saya ini memungkinkan nggak untuk jangka panjang ataukah hanya untuk jangka pendek. Syukur-syukur bisa jangka panjang sih, karena kan kita tahu bahwa berwirausaha itu insya Allah ya, manusia untuk membuka suatu usaha itu kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi ketika kita tahu bahwa ini bisa nih untuk jangka panjang gitu ya, ini menjanjikan nih di jangka panjang gitu, ini malah bagus untuk kedepannya. Apalagi teman-teman di sini para calon wirausahawan muda gitu ya, insya Allah sukses gitu ketika kita membuka usaha yang kita tekuni, kita minati kayak gitu. Nah, terus kita harus tahu strateginya bagaimana. Apakah kita ketika sudah ramai langsung membuka cabang-cabang yang baru, atau fokus pada satu cabang untuk membesarkan dulu, atau bagaimana, atau bisa jadi membuka franchise atau apa kayak gitu ya. Lanjut, ada sasaran-sasaran dan jadwal pencapaiannya. Jadi teman-teman juga misalkan bulan pertama targetnya laku berapa, bulan kedua selanjutnya. Terus kita kan tahu nih skemanya bagaimana, naik turunkah penjualan dan lain-lain gitu ya. Terus juga kita juga harus mengevaluasi resiko ketika
rencana bisnis itu sudah berjalan ataupun sudah tahu resiko-resiko yang akan dialami atau dihadapi, nah kita harus tahu bagaimana nih menghadapi resiko-resiko tersebut. Ketika kita tidak siap, apa yang terjadi? Usahanya masih rame tapi kita tidak siap dengan resiko yang kita hadapi, otomatis plan ataupun rencana bisnis yang kita sudah desain, kita sudah buat, itu bisa dikatakan langsung sia-sia kayak gitu. Kenapa? Karena kita dari awal harus menyiapkan mental dalam membuka usaha seperti itu, ya. Tapi juga ada exit plan di mana kita harus tahu rencana-rencana yang lain, misalkan seperti itu, sebagai jaga-jaga ketika usaha kita misal dalam keadaan sepi dan lain-lain. Lanjut lagi, ada rencana operasi dan manajemen. Ini setelah ini kita buka sesi diskusi, nggak apa-apa nggak? Ya walaupun tadi saya diberikan waktu 1 jam, tapi teman-teman nanti kita sharing bareng, silahkan boleh ya moderator ya. Kita langsung aja untuk sharing diskusi lebih banyak lagi. Mungkin di sini banyak yang sudah next day, yang sudah menekuni misalkan usaha-usaha tertentu dan lain-lain, bisa share di sini. Dan tentunya Bu Firda akhirnya juga menambah wawasan dari teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di lapangan kayak gitu ya. Oke, lanjut, ada analisis rencana keuangan. Di sini teman-teman kebanyakan kan anak-anak FEBI ya. Masih mahasiswa FEBI, jadi tentunya tentang analisis rencana keuangan saya kira sudah lebih paham dan tahu ya. Di sini ada proyeksi pendapatan ketika harga itu sesuai dengan kualitas, apakah sesuai enggak, nanti pendapatannya bulan ini bagaimana gitu. Jadi tahu proyeksinya. Kita tahu pendapatan bulan ini, bulan depannya bagaimana, ataukah turun. Jadi nanti membuat analisis rencana keuangan. Lanjut lagi, ada asumsi yang digunakan, ada sumber modal dan penggunaan. Nanti modal ini seringkali menjadi kendala ataupun menurut kalian di awal ini hal yang dikhawatirkan kayak gitu. Terus lanjut ada kas juga ya, jadi ada penyimpanan uang dan lain-lain. Ini apa maksudnya? Kalau ini teman-teman akan lebih paham lagi. Setelah ini kita diskusi saja agar bisa untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas tentang rencana bisnis seperti itu. Nah, di sini Bu Firda ada yel-yel gitu ya. Jadi pengusaha muda bisa. Jaya sukses, yes, kayak gitu. Semangat untuk para wirausahawan muda, calon-calon orang sukses. Ya, silakan bisa dibuka sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Firda Aulia Izzati MPD atas pemaparannya yang begitu luar biasa, sehingga saya lebih tahu apa itu bisnis plan lebih dalam, dan teman-teman yang tadinya bertanya-tanya sekarang sudah menemukan titik terang pastinya. Ini tiba saatnya kita masuk sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi yang ingin bertanya silahkan bisa on kameranya dan sebutkan identitas, nama, dan alamat. Kemudian penanya mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa on kameranya. Ya, silakan. Siapa dulu deh? Ya, silakan. Mohon untuk yang bertanya juga mencatat chat jadi sebagai dokumen dari teman-teman panitia. Silakan. Boleh bertanya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Loh, saya tidak menyebutkan mencari untung yang lebih banyak. Apakah saya menyebutkan seperti itu? Oh, enggak, maksudnya ini salah tangkap, maaf. Saya jelaskan ya. Iya. Iya, mungkin Dek Bayi Hati salah tangkap. Jadi seperti ini maksudnya.
ketika kita menawarkan barang atau produk jasa itu tidak sesuai dengan kualitas, tapi kita memberikan harga yang sangat tinggi. Berarti kan itu keuntungan bagi kita tapi kerugian bagi konsumen. Maksudnya seperti itu di Baihaqi. Nah, loh, apakah jika kamu baik, apakah kualitas itu sesuai dengan harga yang kamu tawarkan? Maksudnya seperti apa? Ya. Apa yang kamu, ini contoh-contoh produk yang lebih real apa, Dek? Dek, ditampung dulu pertanyaannya. Iya, nanti saya jawab, tenang aja deh, Baihaqi. Tenang, saya jawab. Selama konsumen tidak komplain dengan kualitas yang kamu berikan, itu tidak masalah, Dek. Tapi kan maksudnya saya tadi itu, paham ya yang lainnya? Bisa menangkap ya? Mungkin Dek Baihaqi lebih, nggih, silakan. Boleh di-off-kan dulu, saya akan menjelaskan. Saya akan menjawab. Apakah cukup pertanyaannya? Atau ada lagi? Oke. Oke, pertanyaan pertama tadi katanya jangan mengambil untung terlalu banyak. Sekarang poinnya adalah jangan merugikan konsumen. Berarti 2 poin itu ya, Dek Baihaqi ya. Oke, silakan di-off-kan dulu, nanti saya jawab. Ya, silakan. Mungkin yang lainnya ingin bertanya. Silakan. Iya, silakan Dek Arif Setiawan. Silakan Dek. Kamera di-off, di-on-kan dulu Dek Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Padangan gitu, Bok. Oke, siap. Terima kasih, Dek. Ya, Masya Allah ya. Sukses ya usahanya ya. Oke, terima kasih. Mungkin ditampung dulu. Ditampung dulu. Ya, siap. Terima kasih Dek Arif. Jadi lapar ya lihat itu ya videonya ya. Padangan ya itu kayaknya. Ya Dek, lanjutkan semangat masaknya. Lanjut ya, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Dek Miftahudin. Nah, udah kumisan aja kamu, Dek. Bu Firda Pangling, ya lanjut. Silakan Dek Miftah. Ya, silakan. Ya, dicatat ya, Dek.
Nggih. Hmm. 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 Murah. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Iya, iya. Wacana dari Mendagri. Oh iya, dari luar negeri. Ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Oke, siap. Oh iya, iya deh, monggo. Hmm. Hmm. Strategi pemasaran. Oke. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Demi Taudin. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Demi Taudin. Lanjut berapa pertanyaan ini, Dek? Ya mungkin ini bisa dijawab dulu. Oh gitu. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih yang pertama dari Bayi Hakim Muhid yang Masya Allah ternyata sudah melakukan usaha mungkin ya dalam bidang tadi saya lihat batik gitu ya. Batik ya Dek. Anda sebagai pemilik atau maaf sebagai tenaga kerja atau bagaimana Dek? Mungkin kita anggap saja sebagai pemilik usaha yang sedang dijalankan. Misalkan tadi tanya tentang sarung, wah itu satu pengalaman yang luar biasa ya. Nanti bisa dibagi ya DBIHK untuk teman-teman yang lain mungkin ingin mendalami. Silakan. Nah, silakan. Oke, terima kasih DBIHK. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, di mana Bu, bagaimana ketika saya menjual modal ataupun biaya produksinya itu misalkan tadi 70.000 kemudian dijual 300.000 kayak gitu ya. Nah, sekarang seperti ini deh. Jika tidak ada salahnya kita mematok harga besar itu tidak ada salahnya. Tapi ketika ada komplain dari konsumen itulah yang menjadi problem ataupun masalah. Bisa diterima nggih? Jadi ketika DBIHK itu menjual misalkan produknya itu seharga 70.000 awalnya tapi dijual ke konsumen 300.000. Tapi kita lihat apakah itu sesuai ketika itu dihargai sebesar 300.000. Misal saya kasih contoh seperti ini. Ada teman-teman di sini yang suka menggambar misalkan. Ya, ingin suka menggambar. Kita nilainya dari misalkan seni gitu ya, kita melukis, lukisannya mungkin biasa tapi kok bisa terjual sampai beratus-ratus juta atau berjuta-juta. Apakah itu bisa diterima? Bisa, ketika konsumen itu menerima dengan apa yang ditawarkan, baik barang maupun jasa, tidak merasa dirugikan. Seperti itu DBIHK. Kalau poin yang pertama, jangan mengambil keuntungan. Saya tidak menyebut seperti itu ketika kita kualitas, saya bilangnya kualitas kualitas yang baik ketika kita menjualnya dengan harga yang tinggi, tentu konsumen akan menerima. Tapi ketika tadi DBIHK bilang sarung yang seharga modal awal produksinya itu 70 dijual jadi 300, ketika konsumen tidak komplain, yaitu tidak menjadi masalah. Itu karena di dalam pasar itu kan kita
ada ya penawaran. Kita juga pasti sebagai konsumen, loh kok ini misalkan contoh nih, saya sebagai emak-emak gitu misalkan nih, saya misalkan sebagai konsumen diberikan barang, loh kita juga, oh ya seperti ini. Kenapa itu penting adanya mangsa pasar DBHQ dan teman-teman yang lainnya? Siapa mangsa pasar kita? Meskipun kita harga produksi awalnya murah ataupun maksudnya tidak terlalu tinggi, tapi mangsa pasar kita adalah pengusaha-pengusaha. Maksudnya yang kita katakan bahwa itu bukanlah harga yang besar, itu nggak masalah, bisa dipahami ya. Jadi mangsa pasar kita siapa? Tapi ketika DBHQ menawarkan jualannya itu kepada orang-orang yang berpikiran bahwa 300.000 adalah jumlah yang besar, apakah itu akan cocok ataupun layak? Nah seperti itu kita harus tahu mangsa pasar. Itu nggak masalah ketika kalian ingin menjual pensil, misalkan menjual bolpen ataupun pensil, kita belinya paling 5.000, tapi kita menjualnya, nah silakan, bebas, silakan. Jadi kita harus juga disesuaikan dengan mangsa pasar kita. Iya gitu, silakan saja, tapi kita harus disesuaikan dengan mangsa pasar kita. Kalau tidak sesuai, tentunya barang yang kita barang yang kita tawarkan juga tidak laku ataupun sepi gitu. Kita harus tahu keadaan pasar, market ataupun mangsa pasar kita, konsumen kita seperti apa keadaannya. Seperti itu DBHQ bisa diterima. Bagaimana? Oh, menanggapi. Bagaimana kalau saya? Ya gimana, silakan. Oh ya bisa diterima. Ya, oh ya nanti saya tambahin ya. Baik, cukup DBHQ. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih. Ya, lanjut pertanyaan siapa tadi? De Arif ya? Iya, pertanyaan kedua dari Arif Setiawan. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, ketika ingin membuka bisnis kuliner, kita membutuhkan strategi pemasaran dan di mana tempat membuka yang strategis itu, Bu, biar laris katanya. Baik, terima kasih De Arif. Ini jualannya apa? Lauk atau padangan nih? Nasi padang ya kayaknya ya? Benar nggak? Ya. Di mana Dek jualannya kalau boleh tahu? Oh jauh ya, daerah Batang, pinggir jalan ya Dek ya? Jalan apa Dek? Wahid Hasim, dekat alun-alun. Nah, tahu nggak Dek Arif, secara sadar atau tidak sadar, ini adalah media kamu untuk berpromosi, ya nggak? Nah, di sini secara tidak langsung akhirnya teman-teman tahu bahwa ada teman kita yang bernama Arif Setiawan ini membuka usaha kuliner, gitu. Misalkan teman-teman di sini semua ya yang ikut di dalam Google Meet ini melewati jalan tersebut, boleh mampir di sana, kita bertemu dengan De Arif Setiawan misalkan seperti itu. Kemudian pertanyaannya, tapi jangan minta harga teman ya, nggak boleh ya, karena ketika bisnis teman-teman kayak gitu, biasanya kan seperti itu, beli ya harga teman gitu ya, enggak ya, tapi kita juga harus bisnis sendiri, pertemanan kayak gitu. Lanjut ya, De Arif Setiawan, karena jenengan De Arif ini sudah menjalankan usaha, sudah berjalan lama kan, berapa tahun? Nah, sudah 2 tahun. Pastinya tanpa saya jawab, adik sudah tahu tentang keadaan pasar, situasi di sana. Beda kalau De Arif ini baru 1 bulan ataupun baru 1 minggu. Jadi tahu keadaan pasar di sana bagaimana, konsumen di sana bagaimana, porsinya harus sebagaimana tiap hari. Itu pasti sudah melebihi dari Bu Firda akan bicarakan, karena jenengan lebih tahu tentang keadaan pasar di sana. Nah Bu, bagaimana agar tempatnya itu strategis? Apakah ada cabangnya atau tidak, atau hanya 1 saja? Jika 1, kan itu sudah 2 tahun tuh berjalan di situ, pasti memiliki konsumen
yang biasa datang di situ. Kemudian ada tambahan konsumen dengan caranya bagaimana? Ade Arif ini bisa share di media sosial untuk menawarkan atau mengiklankan nasi padangnya. Kayak gitu Dek Arif. Jadi kalau udah 2 tahun ini saya yakin sudah memiliki konsumen dan banyak lidah yang cocok di sana. Ini hanya ingin mengetes jawaban Bu Firda saja ini ya. Terima kasih Dek Arif, sukses buat usaha kulinernya ya. Salam buat orang tua di sana, jaga kesehatan. Yuk lanjut di pertanyaan Dek Miftahudin. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang reseller sama owner itu, Bo. Iya, reseller sama owner. Oke. Dek Miftahudin tadi sudah ditanggapi ya sama Dek Baihaki gitu ya, yang sebagai produsen di bidang tadi apa ya, kain gitu ya. Nah, Dek Miftahudin kita tahu dan teman-teman yang lainnya ya, saya menjawab ini khusus buat Dek Miftahudin dan juga seluruh anggota Google Meet pada hari ini. Jadi mungkin banyak di sini ya teman-teman yang juga menjadi atau membuka usaha sebagai reseller gitu. Karena apa? Terkendala modal Bu. Jadi saya pengennya nggak modal tapi nanti bisa mencari maksudnya menambah keuntungan gitu ya Dek Miftah dan lainnya ya. Jadi kayak gini, apalagi sekarang itu kan namanya owner dan reseller, kita ingin menjadi reseller itu komunikasikan dulu nggak sama ownernya. Itu yang penting ya Dek Miftahudin ya. Misalkan kita sudah kenal sama ownernya, teman sendiri dan lain-lain, ada kesepakatan seperti apa, kita harus tahu. Nah, ketika kita kok di dalam terjun di dalam pasarnya, kita tidak ada komunikasi nih antara reseller dan ownernya. Apa yang terjadi? Persaingan tentunya. Nah, sedangkan reseller itu pengadaan barang ataupun jasanya itu berasal dari owner. Bisa saja di-cut, betul tidak? Nah, itu juga sebagai pertimbangan kita sebagai reseller. Kita harus ada komunikasi yang baik dengan owner. Gitu Dek Miftahudin, itu yang penting. Bu, tapi kan biasanya beda tipis dan mencari yang murah. Iya, tapi ketika yang kita tawarkan itu memang sesuai dan konsumen juga menerima harga yang kita tawarkan, it's no problem gitu Dek Miftah. Yang penting ada komunikasi yang baik antara reseller, kita sebagai reseller, dan owner yang kita ambil produknya. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang merasa maksudnya owner dan reseller. Owner itu senang kalau ada reseller, karena apa? Kan akhirnya jaringan untuk menjual barang jasa yang ditawarkan itu kan lebih meluas, iya kan? Barangnya akan juga lebih cepat habis. Jadi kalau ada komunikasi yang baik, pasti nanti owner juga akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak akan merugikan resellernya. Nah, lanjut tadi di Shopee. Iya bener, Bu Firda juga sering ya, maksudnya lihat-lihat gitu ya. Kadang juga check out sih. Jadi itu yang jadi seringkali ongkos kirimnya Dek. Kenapa kok dari luar negeri itu lebih murah gitu, paling 0 sampai 12.000 gitu, jadi lebih murah, sedangkan harga yang ditawarkan juga seringkali lebih murah gitu. Nah, ini tantangan untuk UMKM dan insya Allah pemerintah juga, kalau nggak salah saya itu melihat berita wacana dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia adanya kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap penjualan-penjualan atau e-commerce, penjualan online seperti itu. Jadi gini, misalkan nih saya membeli mouse misalkan ya, membeli mouse di dalam negeri harganya misalkan 50.000, tapi dengan ongkos kirim potongannya hanya berapa puluh ribu. Tapi kalau kita beli di luar gitu ya, dari luar negeri, ini harganya bisa 15.000 free ongkir gitu ya. Itu adalah menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita UMKM yang tentunya produk-produk yang kita tawarkan itu memang yang kita buat dengan semaksimal mungkin, dengan kualitas yang baik juga kayak gitu. Nah, itulah fungsi dari persaingan. Akhirnya kita membuat kita itu termotivasi agar produk yang kita tawarkan itu bisa lebih baik, kemudian dengan harga yang baik pula. Tapi ketika memberikan diskon juga yang bisa diterima nalar. Maksudnya apa? Ketika diskonnya itu misalkan minggu kemarin nih harganya 80.000 gitu ya. Nah, minggu sekarang dikasih diskon 50.000 tapi harganya jadi 160, dicoret 50%.
bukan, itu adalah bagaimana strategi. Itu adalah strategi. Jadi teman-teman juga baik sebagai konsumen, baik sebagai produsen gitu ya, reseller, kita juga harus pintar-pintar. Oh iya, kita harus juga tahu harga pasarannya seperti apa. Kita jangan sampai oh iya gini istilahnya, tertarik dengan diskon yang gede-gedean tapi kita nggak tahu harga yang biasanya seperti apa. Seperti itu deh Miftah, bisa dipahami nggak? Jadi komunikasikan yang baik dengan owner, nggih. Terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ya silakan Dek Miftah. Yang apa Dek pertanyaan? Yang kedua yang apa Dek? Oh iya, mohon maaf. Jadi ya benar-benar. Oke. Terima kasih Demita. Strategi pemasaran itu akan berubah bisa jadi dengan perkembangan zaman. Misalkan seperti ini. Kita zaman dulu mungkin teman-teman tahu ketika kita ingin menjual sesuatu, kita itu membuat brosur yang kemudian disebar di jalan, ya kan? Bisa jadi kita berikan dari rumah ke rumah, pakai stiker dan lain-lain. Nah, zaman pun berubah, ataupun media-media yang dilakukan untuk pemasaran itu berubah, Demita dan yang lainnya. Tentunya apakah kita masih menggunakan hal tersebut? Diterima nggak pada zaman sekarang misalkan? Nah, itu ketika kita pada pertengahan jalan menjalankan usaha, ternyata strategi pemasaran kita itu udah nggak sesuai nih pada saat ini. Boleh dirubah strategi pemasarannya. Kan tujuannya agar apa yang kita tawarkan baik barang maupun jasa itu bisa laku terjual. Kayak gitu deh Miftahudin. Jadi nggak apa-apa ketika strategi pemasaran. Misalkan dulu biasanya di Twitter aja nih ya, anak-anak Twitter di sini ya. Mungkin banyak yang hanya lewat Twitter aja kayak gitu. Akhirnya diperluas ke media-media sosial yang lainnya. Saya hanya punya Facebook, Bu. Nah, zaman sekarang ada Telegram. Silahkan dengan apa yang kita miliki, dengan media-media yang kita punya, kita gunakan strategi pemasaran yang baik gitu tanpa menjatuhkan orang lain, pengusaha-pengusaha yang lain kayak gitu. Cukup jelas ya Demita ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Gimana? Iya. Yep, betul sekali. Ya, sama-sama. Buka berapa pertanyaan lagi nih? Ya, baik, kami buka untuk 2 penanya lagi, silakan. Iya, silakan dibagus. Ya. Iya, saya sudah menangkap ini. Yang ingin misalkan membuat usaha, nah itu bagaimana merancang dana sedemikian rupa agar mencakup semuanya. Coba deh. Ya, terima kasih. Yang kedua, silakan. Ya. Pertanyaan kedua. Silakan. Ya, silakan. Siapa nih? Ya, silakan. Nama. Mas. Di-on kan kameranya De Andre, Bo. De Andre apa siapa ini yang mana? Oh, Fami. Ya, silakan Mi.
Oke. Ya, terima kasih Dek Fahmi. Ya, baik. Sudah 2 penanya, mungkin bisa dijawab, Bu. Baik, terima kasih. Ini berkesinambungan ya pertanyaannya, jadi tentang branding ya. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi ini kita serba online dan lain-lain, kita bisa menyebutnya dengan cyber branding gitu ya. Bagaimana kita bisa membranding produk atau barang jasa yang kita tawarkan. Ketika kita suara saya jelas ya? Ketika kita ingin membuat usaha, peluang usaha, ide usaha, apakah kita sudah punya branding terhadap usaha ataupun barang jasa yang akan kita tawarkan? Ini saling sambung ya, jadi saya satu jawaban saja karena bertanya sama-sama tentang branding. Branding tadi Fahmi branding dulu apa tentang kita mengetahui keadaan pasar dulu atau bagaimana? Kalau dia bagus tadi apakah branding itu penting? Ya, itu sangat penting. Kita membranding produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Ketika kita tidak ada branding atau tidak ada hal yang menjadi pembeda gitu. Misalkan nih, kita tentang kuliner. Kulinernya tentang apa? Tentang contohnya adalah apa ya? Kalau makanan ya. Misalkan tentang minuman. Tentang minuman ya. Kita harus membranding minuman itu, bukan berarti kita tidak memiliki pembeda dengan minuman-minuman yang lain. Sekarang kan lagi hits itu minuman Thai tea misalkan ya. Itu sudah ada brandingnya Thai tea. Tapi apa yang menjadi branding dari produk yang kita tawarkan? Itu harus ada. Itu penting deh Fahmi maupun deh bagus, branding itu penting. Ya, kita ketika mau memasarkan pun kita harus tahu apa yang menjadi poin dari yang kita tawarkan. Gitu. Lanjut deh bagus tadi bagaimana caranya merancang dana-dana yang akan kita rancang pada rencana bisnis di bidang keuangannya. Nah, pertama adalah kita mau menawarkan apa dulu nih, produk atau jasa. Misalkan kalau suatu produk untuk biaya produksinya misalkan apakah homemade atau apa, bahan-bahannya apa, itu selalu secara terperinci. Apa yang kita butuhkan, baik alatnya, misalkan ya kalau di kuliner ya, alatnya apa saja, bahannya apa saja, terus packagingnya bagaimana, harus menarik kayak gitu ya. Jadi disesuaikan, nanti barulah kita mengakumulasikan perhitungan tersebut. Kita bisa menentukan harga dari barang atau jasa yang kita tawarkan. Kita hanya diangan sebagai perkiraan saja, tidak tercatat. Ketika kita memberikan harga, ternyata harganya itu lebih rendah dibandingkan nilai produksi atau modal awalnya. Nantinya apa? Tentunya akan merugi. Seperti itu Dek Arif. Bisa diterima nggih? Dek Arif, Dek Bagus Kurniawan. Iya, terima kasih. Nah, tadi Dek Fahmi, branding itu penting. Jadi 2 hal ini, baik tadi disebutkan karena mungkin Dek Fahmi ini sering mengikuti workshop ya yang luar biasa, Masya Allah ya. Bisa berbagi pengalaman di sini, saya percaya gitu ya. Jadi kamu bisa nanti membagi pengalaman kamu, misalkan di-share di media sosial tentang apa yang sudah kamu dapat, ilmu-ilmu itu, Masya Allah Dek Fahmi ya. Saya tambahin saja bahwa ketika kita berbicara tentang maupun branding maupun marketingnya ataupun keadaan pasarnya, itu harus saling gitu deh, bukan salah, maksudnya bukan yang mendahulukan apa dulu. Dahulunya apa dulu? Kita harus punya ide usaha dulu, baru kita nanti bisa membranding produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan gitu. Jadi seperti itu Dek Fahmi. Bisa diterima Dek Fahmi dan yang lainnya. Jadi untuk sebelum terjun ke pasar ataupun ke market, kita tahu target pasarnya siapa, kita punya ide usaha dulu. Kita kemudian bisa membranding ide usaha itu lebih inovatif dibandingkan usaha-usaha yang lainnya yang sudah ada misalkan. Nah, di sini saya tambahi bahwa ketika kita mencari peluang itu, kita bisa membuat peluang itu atau mencari peluang. Bahkan bisa juga kita menciptakan peluang. Maksudnya bagaimana? Mencari peluang
ketika bidang usaha, barang ataupun jasa itu sudah ada, kemudian kita melaksanakannya dengan membedakannya, memberikan inovasi-inovasi baru, itu namanya kita mencari usaha. Tapi ketika kita menciptakan peluang usaha, berarti belum ada yang melakukan usaha tersebut. Kita adalah orang baru di bidang itu. Kita sebagai pencetusnya, berarti kita menciptakan peluang usaha gitu. Kemudian kita barulah silakan membranding usaha kalian, usaha kita dengan baik yang menarik. Seperti itu. Cukup ya, bisa jelas ya? Dipahami ya? Dan yang lainnya? Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Apakah masih ada tanggapan atau sudah cukup dari yang bertanya? Oke, monggo. Iya. Silakan. Silakan dipahami. Masih lama nanti deh sampai nanti. Oh ya. Ya, monggo dek. Nggih. Nggih. Hmm. Owner dan seller. Reseller. Yeah. Ya. Baik, personal branding ataupun branding pada umumnya, misalkan kayak gini ya. Kita memiliki produk ataupun jasa yang ditawarkan, kemudian membrandingnya. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini deh. Apa sih misal contoh ya, ini adalah biar teman-teman nangkep apa itu branding dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ada branding di kota Pekalongan, The World City of Batik. Itu adalah branding, personal branding yang dimiliki oleh kota Pekalongan. Itu contohnya, gitu ya. Nah, dengan kota-kota lain juga akan berbeda. Nah, kita sangkutkan dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Kita membranding suatu produk ataupun jasa, itu yang membedakan dengan yang lainnya. Akhirnya itu membentuk personal branding. Apa yang membedakan nih dari produk atau jasa yang lain itu sudah saya pikir teman-teman sudah paham tentang pembrandingan ini ya. Jadi misalkan usahanya Dek Fahmi ataupun yang lainnya ini hanya berfokus di satu bidang saja, kemudian marketingnya hanya misalkan di Telegram saja, kemudian ada lagi hal-hal yang membuat ciri khas ya, ciri khas dari produk jasa itu sehingga orang-orang mengingatnya, orang-orang jadi tahu ciri khas dari produk jasa yang kamu tawarkan. Itu secara personal branding. Misalkan di Pekalongan ada batik yang membedakan batik yang Bu Firda jual dengan Dek Vina misalkan jual itu apa gitu ya, yang menjadi ciri khas itu akan berbeda. Karena apa? Strategi pemasaran antara saya dengan Dek Vina itu berbeda, kayak gitu ya. Jadi tadi juga ditambahi Dek Fahmi untuk ke Dek Mifta tadi ataupun yang lainnya, ketika menjual di online yang agar daya belinya itu meningkat, itu dengan cara memberikan hadiah-hadiah ataupun bonus-bonus gitu misalkan. Nah itu silakan
Itu adalah kreativitas, inovasi dari rekan-rekan di sini semua ketika ingin usahanya itu berjalan ataupun berkembang kayak gitu. Dan pesannya dari Bu Firda adalah yang pertama, siapkan mental ketika kita ingin berwirausaha. Ya, harus siap dengan resiko-resiko yang nanti akan kita hadapi. Karena itu adalah yang pertama adalah mental yang harus dipersiapkan. Mental kita itu harus siap jatuh bangunnya, ya, naik turunnya, ramai sepinya. Itu harus siap dari sekarang, dari awal sebelum memulai. Kemudian seringkali tidak percaya diri, Bu, saya malu gitu. Nah, itu berhubungan dengan mental tadi, kita harus siap. Tuh, kita sudah siap dengan ide usaha peluang yang menjanjikan ini, yang menurut kalian ini adalah ini passion saya nih, saya suka nih, saya di sini nih, potensi saya bisa berkembang di peluang ini gitu ya. Ya kalian mantapkan, silakan buat unek-unek ataupun hal-hal yang menurut kalian bisa mengembangkan usaha ataupun bisnis yang akan kalian jalankan. Pokoknya para wirausahawan muda di sini, saya yakin insya Allah kita menambah wawasan di sini, pengalaman dari tadi yang sudah ditambahkan sama teman-teman juga yang sudah pengalaman mungkin gitu ya. Dari sekian banyak di sini sudah memiliki usaha, semoga sukses. Bagi yang belum, semoga lebih mantap lagi untuk menjalankan usaha untuk kedepannya lebih baik seperti itu ya. Cukup ya. Sekian dari Bu Firda ya, mohon maaf apabila dalam pemaparan materi banyak kesalahan, nanti akan ditutup oleh moderator. Mohon maaf atas segala hilaf, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, jaga diri, jaga sesama. Oke, selalu mendoakan dalam kebaikan dan terus bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausahawan muda, sukses, yes. Terima kasih Bu Firda atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis, menggambarkan sifat bisnis yang terdiri atas strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Kedua, akan juga hanya dibiarkan tanpa direalisasikan. Entrepreneur harus bertindak dengan cepat. Ketiga, bagian utama rencana bisnis ada konsep bisnis, pasar atau market, dan rencana keuangan. Yang keempat, siapkan mental ketika akan berusaha, harus siap atas resiko yang akan dihadapi, dan harus percaya diri. Baik, teman-teman bisa di-on-kan kameranya untuk dokumentasi. Apakah semuanya sudah on kamera? Itu 1, 2, 3. Cis. Benar-benar ini senyumnya terus nih. Terpesona. 1, 2, 3 senyum terus nih. Ayo. Ya belum. Sudah. 1, 2, 3. Oke. 5 menit ya senyumnya ya. Ya. Selamat, terima kasih ya. Udah pamit ya.